Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Oktavia Permatahati, mahasiswi dengan NIM 111192100000081 dari kelas 6C Bahasa dan Sastra Arab. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah video yang telah saya buat, yang mana video ini merupakan tugas dari ujian tengah semester pada mata kuliah kodikologi yang terdapat dalam program studi Bahasa dan Sastra Arab di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diampu oleh Bapak Muhammad Nida Fadlan. Pada kali ini video yang saya buat, saya membahas mengenai pengertian dan ruang lingkup studi kodikologi dengan memaparkan apa itu pengertian kodikologi, siapa pencetus pertama kali ilmu kodikologi, kapan dan di mana kodikologi ini dicetuskan, mengapa sih kita harus mempelajari ilmu kodikologi, kemudian bagaimana ilmu kodikologi ini diterapkan, dan apa saja ruang lingkupnya. Untuk selengkapnya, tonton video ini sampai akhir. Terima kasih. Pembahasan pertama yaitu mengenai apa itu kodikologi. Nah, pengertiannya, kodikologi ini berasal dari kata Latin, yaitu kodeks, atau dalam bahasa Indonesia kita artikan sebagai naskah. Dalam bahasa Latin, kata kodeks atau codex berarti teras batang pohon. Itulah sebabnya mengapa kata kodeks ini bertalian erat dengan pemanfaatan kayu sebagai alas untuk tulis-menulis. Kodikologi ini ialah ilmu kodeks, atau kodeks itu merupakan bahan tulisan tangan, atau menurut The New Oxford Dictionary, kodeks ini berarti manuskrip volume, yaitu gulungan atau buku tulisan tangan terutama dari teks-teks kuno. Oleh karena itu, kita tarik kesimpulan bahwa kodikologi ini merupakan ilmu yang mempelajari seluk-beluk atau semua aspek tentang naskah, antara lain seperti bahan, umur naskah, tempat penulisan, dan perkiraan penulisan naskah. Selain naskah, istilah lain yang sering digunakan yaitu istilah manuskrip. Kata manuskrip berasal dari ungkapan Latin codex manuscripti yang berarti buku-buku yang ditulis dengan tangan. Kata manu berasal dari manus yang berarti tangan, dan scriptus berasal dari scribere yang berarti menulis. Kemudian istilah lainnya yaitu handscript dalam bahasa Belanda. Dalam berbagai katalogus, istilah manuskrip dalam bentuk tunggal biasanya disingkat menjadi MS, sedangkan istilah manuskrip dalam bentuk jamak disingkat menjadi MSS, dan istilah handscript dalam bentuk tunggal disingkat menjadi HS, dan istilah handscripten dalam bentuk jamak disingkat menjadi HSS. Dalam bahasa Indonesia dan Malaysia, istilah naskah dalam pengertian kodeks lebih banyak dipakai dan lebih sering digunakan daripada istilah manuskrip. Oleh karena itu, pembahasan yang kita bahas dapat kita ambil kesimpulan bahwa kodikologi ialah ilmu tentang naskah atau ilmu tentang pernaskahan. Seperti menurut Robson dalam bukunya Prinsip-Prinsip Filologi Indonesia, bahwa kodikologi ini dapat diartikan sebagai pelajaran naskah. Selanjutnya yaitu siapa, kapan, dan di manakah kodikologi pertama kali dicetuskan. Kodikologi pertama kali diusulkan oleh Alphonse Dain, atau memiliki nama lengkap Marie Alphonse Dain, seorang ahli bahasa Yunani. Ia lahir pada tanggal 3 April 1896 di Paris, kemudian wafat pada tanggal 10 Juli 1964 di tempat yang sama, yaitu di Paris pada usia 68 tahun. Kemudian beliau merupakan seorang profesor sastra Yunani, kemudian dekan fakultas dari Catholic Institute of Paris, dan juga seorang dosen dan direktur studi paleografi di salah satu universitas di Paris. Ia belajar filologi klasik di Sorbonne sejak tahun 1922 hingga 1924. Kemudian ia mengabdikan dirinya terutama pada teks-teks penulis militer Yunani dan teks-teks hukum Bizantium. Kemudian ia juga membedakan dirinya melalui karyanya tentang manuskrip Yunani atau paleografi dan ilmu buku tulisan tangan, yaitu kodeks, sehingga
Ia dianggap sebagai salah satu pendiri kodikologi di Perancis dan pencipta istilah kodikologi pertama kali. Kemudian kodikologi pertama kali diusulkan oleh Alphonse Dain ini dalam Les Manuscrits pada bulan Februari 1944 atau pada awal abad ke-20. Kemudian kodikologi mulai populer pada tahun 1949 dan lahirnya kodikologi ini yaitu pada saat Alphonse Dain dalam kuliah-kuliah di École Normale Supérieure di Paris. Selanjutnya yaitu mengapa ilmu kodikologi ini penting untuk dipelajari. Nah, yang pertama itu karena sejarah kebudayaan masyarakat lokal. Nah, dengan kita memahami ilmu kodikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang sejarah, kita dapat mengetahui berbagai macam kebudayaan masyarakat lokal di berbagai daerah yang memiliki ciri khas dan karakter kebudayaannya masing-masing. Kedua, yaitu mengetahui tradisi penulisan dan penyalinan naskah di suatu koleksi atau skriptorium. Dengan ilmu kodikologi juga kita dapat mengetahui bagaimana tradisi proses penulisan dan penyalinan naskah di suatu tempat, seperti apa saja bahan-bahan atau media yang mereka gunakan untuk menulis atau menyalin manuskrip tersebut dan mengapa mereka menggunakan bahan atau media tersebut dalam proses penulisan dan penyalinan manuskrip tersebut, seperti mengapa masyarakat di Pulau Jawa menulis manuskrip dengan bahan daun lontar dan media-media yang lainnya. Oleh karena itu, ilmu kodikologi penting dipelajari karena kita dapat mengetahui tradisi penulisan dan penyalinan naskah di suatu koleksi atau skriptorium. Ketiga, yaitu memahami aktivitas penulisan dan penyalinan naskah. Dengan ilmu kodikologi ini, salah satu manfaat yang kita dapatkan yaitu kita juga dapat mengetahui proses atau aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tertentu dengan aktivitas penulisan dan penyalinan naskah yang mereka lakukan, yang pastinya di setiap masyarakat tersebut memiliki ciri khas dan karakteristiknya masing-masing karena tradisi tersebut. Karena suatu tradisi atau suatu tradisi penulisan manuskrip tersebut tergantung pada kondisi lingkungan di sekitarnya. Oleh karena itu, dengan kodikologi ini begitu banyak sekali tradisi masyarakat kita yang melakukan proses penulisan dan penyalinan manuskrip ini dengan metode, dengan media, dan dengan bahan-bahan yang berbeda-beda dan dengan corak atau karakteristiknya masing-masing. Selanjutnya yaitu poin keempat, sama seperti poin-poin sebelumnya, yaitu mengetahui karakteristik sebuah koleksi naskah. Karakteristik naskah di suatu koleksi memiliki keberagaman yang tentunya berbeda-beda yang menjadi daya tarik tersendiri atau ciri khasnya tersendiri, seperti contohnya adanya iluminasi pada naskah yang dapat menggambarkan suatu makna tertentu atau ciri khas tertentu dari masyarakat pada suatu daerah. Kemudian selanjutnya mengetahui fungsi sosial naskah. Nah, dengan mempelajari ilmu kodikologi ini, kita dapat mengetahui fungsi sosial naskah karena di setiap naskah memiliki fungsi atau kegunaannya masing-masing. Seperti pada masyarakat Lombok, mereka memiliki manuskrip yang bernama Puspakrema, yang dimana hampir semua masyarakat Lombok tersebut memiliki manuskrip Puspakrema ini yang di dalamnya berisi tentang pujian-pujian yang harus dibacakan pada ritual-ritual tertentu. Misalnya ketika saat acara mencukur rambut bayi, mereka membacakan naskah Puspakrema tersebut yang terbuat dari daun lontar. Oleh karena itu, dengan mempelajari filologi ini, kita dapat mengetahui fungsi sosial naskah tersebut, yang dimana
mereka masyarakat suatu daerah tersebut menulis manuskrip itu untuk diterapkan pada suatu tradisi-tradisi sosial tertentu yang dimiliki oleh setiap masyarakat di daerah-daerah tersebut. Selanjutnya yaitu manuskrip sebagai objek penelitian. Manuskrip menjadi objek penelitian bagi ketiga bidang ilmu, yaitu yang pertama ada filologi, paleografi, dan kodikologi. Namun ketiga bidang ilmu ini memiliki fokus yang berbeda-beda. Yang pertama filologi fokusnya terhadap pada teks, kemudian paleografi terhadap aksara, kemudian kodikologi terhadap naskah. Kemudian ketika kita menggabungkan ketiga bidang ilmu ini, maka kita akan mendapatkan atau kita akan mengetahui sejarah literasi, usia naskah, dan sebagainya. Selanjutnya fakta naskah. Naskah secara umum adalah bahan tulisan tangan. Naskah asli merupakan teks induk yang dibuat oleh pengarang itu sendiri atau diakui sebagai naskah asal. Jadi naskah adalah tempat-tempat teks ditulis, wujudnya konkret dan nyata. Kemudian di dalam naskah ini terdapat tulisan-tulisan yang merupakan simbol-simbol bahasa untuk menyampaikan dan mengekspresikan hal-hal tertentu. Biasanya naskah ditulis oleh pengarangnya yang berisikan hal-hal yang menjadi pengalaman dan imajinasinya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu ruang lingkup studi kodikologi. Lingkup kajian kodikologi diantaranya satu, bahan naskah yang meliputi alas naskah, tinta dan alat tulis naskah, kemudian watermark atau cap kertas, countermark, iluminasi, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua yaitu usia naskah yang mencangkup kolofon dan penanggalan naskah. Kolofon jika tidak ada informasi penulis, penyalin, atau semacam itu pada naskah dapat kita temukan pada halaman judul sebelum awal teks atau pada akhir teks. Kemudian yang ketiga ada sejarah naskah yang mencangkup skriptorium dan perdagangan naskah. Dan yang terakhir yaitu katalog naskah.